Ya, pada dasarnya kami mempersiapkan seluruh alat bukti yang kami miliki. Bahwa apa yang sekarang atau saat ini sedang diberitakan itu tidak 100% benar. Begitu. Nah, persiapan kami adalah bagaimana kami membuktikan bahwa peristiwa yang sebenarnya itu tidak seperti yang saat ini diberitakan oleh teman-teman media begitu. Lalu yang kedua, setelah kami melakukan nanti pemeriksaan, kami juga akan mengupayakan perdamaian begitu. Karena bagi kami ini kan perkara rumah tangga. Kurang tepat ketika perkara rumah tangga itu menjadi konsumsi publik begitu. Maka bagi kami sebaiknya perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara baik-baik begitu Mas. Tidak perlu proses hukum. Lalu yang kedua tidak perlu mengumbar aib satu sama lain. Untuk apa? Apa yang didapat? Karena bagi kami begini, seorang advokat yang benar, sekali lagi kami katakan, seorang advokat yang benar berkaitan dengan perkara rumah tangga, upaya yang harus dilakukan pertama kali adalah bagaimana mengupayakan perdamaian begitu. Untuk komunikasi dari klien kami itu sudah dilakukan, tetapi memang untuk saat ini belum ada balasan. Sehingga bagi kami begini, oke nggak ada masalah, karena apa? Mungkin dalam kondisi saat ini, dalam kondisi yang panas. Tetapi untuk komunikasi sudah pernah dilakukan, tetapi belum ada jawaban atau belum ada balasan. Bagi kami nggak ada masalah. Tentu setiap setiap orang itu punya haknya kan. Mungkin dari Ibu V sendiri sekarang sedang menenangkan diri atau sekarang sedang berpikir. Tapi kami berharap bahwa perkara ini bisa diselesaikan secara baik-baik atau secara kekeluargaan. Bagaimanapun sekali lagi kami ingatkan, mereka berdua ini kan masih suami istri yang sah, belum ada perpisahan di situ. Maka sebaiknya perkara rumah tangga ini diselesaikan secara baik-baik begitu, Mas. Kalau mengenai curhatan Pak Ferry dengan mengenai Bu Vena, kami belum bisa jawab karena itu adalah materi pemeriksaan BAP di hari Senin. Kami akan buka semua mengenai materi-materi yang kami miliki untuk menunjukkan fakta yang sebenarnya. Tapi sekali lagi, proses hukum biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Saya sebagai kuasa hukum dari Pak Ferry akan membuka kebenaran sebenar-benarnya dalam pemeriksaan nanti. Tetapi di sisi yang lain, kami juga akan mengupayakan perdamaian itu sendiri begitu. Tentu dong, karena bagaimanapun mereka masih terikat hubungan suami istri. Jalan yang terbaik adalah mediasi untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi mereka berdua begitu. Bukan hanya Pak Ferry minta tolong ya, tetapi tanggung jawab kita sebagai seorang lawyer itu adalah mengedepankan perdamaian. Sekali lagi, tanggung jawab moral seorang lawyer bukan memanas-manasi, tetapi mengedepankan perdamaian. Itu tanggung jawab seorang lawyer. Selain Pak Ferry meminta tolong kepada kami untuk mengupayakan perdamaian, tanggung jawab kami ketika kami menerima kuasa dari Pak Ferry adalah mengupayakan perdamaian. Itu tanggung jawab moral seorang advokat, begitu Mas. Kalau masalah penangguhan penahanan, kami menunggu proses hukumnya. Itu kan kewenangan dari kepolisian Polda Jatim. Kalau memang nanti Polda Jatim tidak menahan, ya kami akan tetap kooperatif. Kami berjanji bahwa Pak Ferry akan tetap kooperatif untuk mengikuti setiap proses hukum. Begitu. Tapi sekali lagi kewenangan penahanan itu ada kepada penyidikan atau kepada penyidik. Begitu Mas. Kalau untuk Ibu V, saya tidak tahu apakah datang atau tidak. Tetapi
untuk panggilan Pak Ferry itu memang untuk menghadiri BAP di hari Senin. Sekali lagi, itu kan masih rumor. Kami berharap bahwa Polda Jatim tidak melakukan penahanan. Kenapa? Kalau Polda Jatim melakukan penahanan, maka komunikasi antara Pak Ferry dengan Ibu V itu akan terhalang dengan penahanan tersebut. Kami masih ingin membangun komunikasi yang baik dengan Ibu V. Jika Pak Ferry nanti ditahan, itu akan menghambat proses perdamaiannya. Maka kami berharap Polda Jatim tidak melakukan penahanan. Sekali lagi, penahanan atau pidana itu adalah ultimum remedium atau upaya hukum terakhir. Begitu. Maka kami masih mengedepankan upaya hukum restoratif justice atau perdamaian. Dari kami tim kuasa hukum dari Pak Ferry sendiri mengedepankan perdamaian. Itu tanggung jawab moral kami untuk mengupayakan perdamaian terhadap Pak Ferry dengan Ibu V. Begitu. Yang saya katakan tadi bahwa Pak Ferry itu sudah mengupayakan menghubungi Ibu V begitu loh. Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Tapi kami masih memaklumi mungkin Ibu V saat ini masih dalam keadaan mungkin panas atau emosi. Kami menunggu saat-saat di mana Ibu V nanti akan mungkin calling down begitu loh. Ketika nanti Ibu V sudah berpikir lalu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan calling down, disitulah baru dia mungkin bisa kita ajak komunikasi. Nah, kalau pertanyaannya apakah kami sudah, tim kuasa hukum sudah mengajukan atau membuat komunikasi dengan tim penasihat hukum dari Ibu V, belum kami lakukan, begitu. Belum kami lakukan komunikasi tersebut. Tapi kami akan upayakan semaksimal mungkin untuk perdamaian itu bisa terwujud, Mas. Saya justru bertanya juga, menurut saya seorang advokat definisi kaliber itu apa, begitu loh. Definisi kaliber itu apa? Bagi kami advokat dengan advokat memiliki kesetaraan yang sama. Jadi nggak ada itu yang disebut advokat kaliber, advokat apapun. Kami memiliki hak yang sama di mata hukum. Di dalam undang-undang advokat, kami memiliki hak yang sama. Maka kalau pertanyaannya siapapun yang berada di pihak atau menjadi kuasa hukum Ibu V, kami tidak akan menjadi masalah di situ. Begitu loh. Nggak ada masalah, mau siapapun kuasa hukumnya itu adalah hak Ibu V untuk menunjuk kuasa hukumnya siapa. Dan menurut kami tanggung jawab sebagai seorang kuasa hukum atau seorang advokat adalah mengedepankan perdamaian. Begitu. Jadi kami nggak ada merasa bahwa gentar atau takut, nggak ada masalah. Siapapun lawyernya bagi kami hal yang biasa. Begini ya, kami ini kan tim kuasa hukum ini kan memiliki keahlian khusus di bidang hukum, bukan di bidang telematika. Maka kami tidak bisa mengomentari terlalu jauh mengenai foto tersebut. Tetapi ketika pertanyaannya adalah bagaimana pendapat saya mengenai ahli telematika yang menyatakan diduga ada rekayasa, kami akan mendalami hal tersebut. Begitu loh. Tetapi sekali lagi kami tidak akan masuk ke dalam pokok perkaranya. Kami mengedepankan di luar proses hukumnya, kami mengedepankan perdamaian. Tetapi ketika masuk ke proses hukum, kami akan menuangkan semua di dalam berita acara pemeriksaan di hari Senin. Bagi kami begini, kami tim kuasa hukum, kami tidak mau mengumbar aib begitulah. Katakanlah ini aib, kami tidak akan membuka aib itu
ke masyarakat umum untuk menjadi konsumsi masyarakat umum. Buat kami, biarkanlah masalah rumah tangga ini menjadi masalah rumah tangganya dari Pak Ferry dengan Ibu V. Nah, kami tim kuasa hukum ini kan adalah eksternal, faktor eksternal. Janganlah kami ini justru membuat semakin rancu. Bagaimana cara kami ini menjalankan proses hukum ini dengan baik. Di sisi yang lain, kami juga akan mengupayakan perdamaian, begitu loh. Sekali lagi ya, saya tekankan sekali lagi bahwa tanggung jawab moral seorang advokat berkaitan dengan perkara rumah tangga sebaiknya mengedepankan restoratif justice atau perdamaian. Begitu loh. Jadi ini kan masalah ini kan baru terjadi di tanggal 7. Sekarang kan masih di tanggal berapa sekarang nih? Sekarang mungkin tanggal berapa ini? Ini kan masih baru terjadi. Mungkin dalam situasi saat ini Ibu P masih dalam keadaan emosional, mungkin ya. Sehingga belum bisa berpikir atau menentukan sikap. Tapi kami berharap dalam jangka waktu yang akan kita jalani nanti ini, Ibu V pada akhirnya begitu. Ya, gimana? Oh, jadi begini, sekali lagi tanggung jawab moral kami itu adalah bagaimana mengupayakan perkara rumah tangga itu supaya berakhir dengan perdamaian, ya kan? Nah, untuk proses hukum kami akan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Nah, kami ini punya tanggung jawab moral untuk bagaimana mengedepankan perkara rumah tangga ini bisa selesai secara kekeluargaan. Bagaimanapun Pak Ferry dengan Ibu V ini kan masih suami istri yang sah. Begitu loh. Jadi sekali lagi, tanggung jawab moral seorang advokat, seluruh advokat mengedepankan perdamaian dalam perkara rumah tangga. Untuk kronologis dan apa fakta yang sebenarnya kami akan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan di hari Senin. Sekali lagi, perkara rumah tangga bukan untuk konsumsi publik. Ya, kami mohon nih, termasuk kepada pengacara dari Ibu V. Kami minta nih, tanggung jawab moral seorang advokat, ayolah kita coba upaya perdamaian. Kalaupun memang nanti memang dinyatakan tidak ada upaya perdamaian, barulah kita bicara proses hukum, barulah kita bicara pembuktian. Itu kan prosesnya panjang, sampai di pengadilan, sampai di pembuktian, begitu loh. Jadi kalaupun ya saya mau mengatakan kalaupun nanti hari Senin Pak Ferry ditahan, bukan berarti Pak Ferry sudah dinyatakan bersalah. Setiap orang dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selama Pak Ferry belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka Pak Ferry belum bisa dinyatakan bersalah. Begitu. Jadi mohon sekali juga kepada masyarakat umum, sekali lagi ini masalah rumah tangga. Mohon kepada masyarakat umum untuk lebih bijaksana dalam menyikapi setiap berita yang ada, begitu loh. Sekali lagi kami mau katakan, tidak semua berita yang tersebar 100% benar. Nah, kalau masalah tempat tinggal, tentu untuk saat ini karena terjadi masalah ini, tentu mereka tidak tinggal bersama. Tetapi sekali lagi kami berharap supaya untuk tempat tinggal saya tidak menanyakan lebih lanjut, itu adalah hak asasi dari Pak Ferry sendiri untuk mau tinggal di mana begitu loh. Yang saya jamin dimanapun Pak Ferry tinggal, Pak Ferry akan tetap kooperatif. Itu saya jamin. Jadi nggak penting itu Pak Ferry tinggal di mana untuk saat ini. Yang pasti Pak Ferry akan kooperatif mengikuti setiap proses hukum. Itu yang pertama. Ada yang perlu saya klarifikasi begini loh.
Sekali lagi, saya sebagai seorang kuasa hukum agak sedikit keberatan ketika ada hal-hal yang pribadi itu diungkap ke publik. Salah satunya adalah dikatakan bahwa Pak Ferry ini tidak bisa pulang ke Jakarta pada saat di Surabaya karena tidak ada uang begitu loh. Hal-hal yang seperti itu nggak perlu dibahas begitu loh. Itu kan masalah pribadi. Ini kan tidak terkait langsung dengan perkara. Mau nggak punya uang, mau pulang naik kereta, mau pulang naik pesawat, mau pulang naik bis, itu kan urusannya Pak Ferry. Untuk apa sih? Saya mau tanya untuk apa sih hal-hal yang seperti itu diungkapkan ke masyarakat, diungkapkan ke publik? Bagi kami sendiri, Pak Ferry itu yang penting kooperatif. Dan kami jamin bahwa pada hari Senin, kami akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Begitu loh. Jadi tolonglah, kita fokus ke perkara, kita fokus ke upaya perdamaian. Di luar itu semua itu adalah hubungan urusan pribadi, begitu loh. Kalau dikatakan kondisi dengan baik, tentu ketika seseorang suami mengalami masalah rumah tangga tidak bisa dikatakan kondisinya dengan baik. Kondisinya tentu ada tekanan-tekanan tertentu lah. Namanya juga rumah tangga, sedang ada gonjang-ganjing, sedang ada masalah. Tentu pasti itu akan berdampak yang cukup buruk untuk Pak Ferry sendiri. Tetapi untuk mengikuti proses hukum itu adalah tanggung jawab warga negara yang baik. Begitu. Jadi untuk yang terakhir saya mau tekankan bahwa kuasa hukum Pak Ferry adalah saya dan saya yang menerima surat kuasa itu. Oh, dan terakhir nih. Ini sebenarnya tidak perlu saya jawab, tapi saya mau juga sedikit saja menjawab. Sekali lagi ya, tidak perlu saya jawab seharusnya. Tetapi saya sebagai seorang advokat, saya punya kewajiban untuk menjawab. Begini, kalau dikatakan kasus ini adalah bagaimana seorang advokat untuk menjadi tenar, bagi saya tidak. Kasus ini adalah bagaimana kita seorang advokat mengupayakan perdamaian. Kalau muncul di TV nama kita tenar, mohon maaf nih, buat kami nggak penting. Karena banyak kok advokat yang tidak pernah muncul di TV juga sukses, ya kan? Jadi bukan patokannya itu muncul di TV, begitu loh. Dan sekali lagi kami tidak mencari panggung dalam perkara ini. Makanya selama ini saya diamkan. Selama ini saya sudah mengatakan ke Pak Ferry, jangan memberikan statement apapun, begitu loh. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai pemberitaan ini semakin liar, begitu loh. Tapi sekali lagi, kami membela Pak Ferry bukan dengan tujuan mencari tanah. Dan pesan saya adalah, saya sudah sering masuk TV, begitu loh. Bisa dicek, nama saya Jeffrey Simatupang. Saya sudah sering masuk TV. Tapi bagi saya itu hal yang biasa. Tujuan kita memberi pengetahuan umum kepada masyarakat di televisi atau di media yang lain, di YouTube dan lain-lain, bukan mencari tenar, tetapi untuk mendudukkan hukum sesuai dengan porsinya. Untuk memberitahu kepada masyarakat bagaimana proses hukum itu berjalan, begitu loh. Bukan untuk cari tenar. Jadi janganlah kita semakin membuat liar ini pemberitaan, begitu loh. Ayo kita fokus kepada proses hukum, ayo kita fokus kepada pembelaan, ayo kita kedepankan proses perdamaian. Damai itu indah, begitu loh. Ya, betul. Nggak ada masalah. Kita kan juga, tentu saya pun bersahabat dengan teman-teman wartawan. Tetapi ayolah kita bicara sesuai dengan proses hukumnya, sesuai dengan masalahnya. Apalagi masalah rumah tangga, ayolah kita mengedepankan proses perdamaiannya. Jangan semakin membuat berita-berita yang bisa dikatakan mungkin membuat semakin liar. Ayolah kita fokus ke proses penegakan hukum, biarkanlah masalah ini berjalan sesuai dengan hukum. Di sisi yang lain, biarkanlah perkara ini bisa kita upayakan perdamaian. Nanti kalau memang pada akhirnya dikatakan bahwa tidak lagi ada perdamaian,
barulah kita fokus di proses hukum. Tapi selama belum ada putusan pengadilan, perdamaian itu masih mungkin terjadi kapanpun waktunya. Begitu. Ya, begitu ya. Ya, terima kasih. Semoga sekali lagi pesan saya kepada Ibu V, cobalah kita mencoba untuk bagaimana mencari perdamaian yang terbaik, itu aja. Kalau memang masih bisa diupayakan perdamaian, kami minta dengan hormat sekali. Kami minta dengan sangat. Kalau memang masih ada pintu terbuka untuk perdamaian, kami siap menjalin komunikasi. Pak Ferry siap untuk menjalin komunikasi. Begitu. Saya dengan Jeffrey, Mas. Ya, oke.